Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan membahas materi yang menjadi salah satu pondasi penting dalam agama Hindu. Nah, pasti kalian tahu kan, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti melaksanakan persembahyangan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas 3 pendekatan dasar, yaitu Tantra, Yantra, dan Mantra. Oke, yang pertama kita akan membahas yantra. Nah, yantra ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya alat atau instrumen. Dalam konteksnya, yantra adalah sebuah alat atau simbol visual yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dan kekuatan suci. Dan yantra ini berwujud seperti bentuk geometris suci seperti titik, segitiga, lingkaran, dan padma sebagai objek persembahyangan, yang fungsinya itu sebagai media atau sarana untuk memusatkan pikiran selama persembahyangan, kawan-kawan. Nah, jadi kalau yantra itu, dia itu adalah sebuah alat atau sarana yang kita gunakan untuk sembahyang, teman-teman. Contoh yantra itu adalah seperti Sri Cakra atau Sri Yantra. Yaitu adalah sebuah desain geometris yang sering digunakan untuk memuja Dewi Tripura Sundari yang diyakini membawa keberuntungan dan kemakmuran. Oke, yang kedua itu adalah Banten, adalah sebuah sarana yang berbentuk seperti sesajen atau canang yang digunakan untuk persembahyangan dan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan yang ketiga itu ada arca atau pratima, yaitu adalah sebuah sarana yang berbentuk patung simbolik yang digunakan untuk pemujaan kepada dewa atau dewi. Sesudah kita membahas contoh yantra itu, kita akan membahas pembagian yantra yang pada umumnya, seperti ada yang pertama itu ada Bhuprishta Yantra, yaitu adalah yantra-yantra yang terbuat dari tanah yang juga memiliki arti seperti Bu yang artinya bumi, sedangkan Prishta yang artinya permukaan. Bentuk yantra ini biasanya berbentuk 2 dimensi dan penggunaan yantra jenis ini biasanya ditulis atau digambar di atas permukaan datar seperti kertas, kain, logam, atau dipahat secara dangkal. Lalu yang kedua itu ada Meru Prishta Yantra, yaitu yantra yang berbentuk seperti pegunungan yang juga memiliki arti lain, yaitu yantra yang menyerupai Gunung Meru yang disimbolkan sebagai pusat semesta. Bentuk yantra ini biasanya berbentuk seperti 3 dimensi dan penggunaan yantra jenis ini biasanya seperti berbentuk piramida atau gunung yang dimana bagian dasarnya itu lebar, teman-teman. Dan kalau kita lihat, semakin dia ke atas, semakin dia mengecil, sehingga yantra ini juga melambangkan perjalanan spiritual menanjak menuju kesucian. Sehingga yantra ini sering dijadikan sebagai model untuk arsitektur tempat suci. Nah, contohnya itu seperti Pelinggi Meru pada Pura. Terus yang ketiga itu ada Patala Yantra, yaitu yantra yang berbentuk seperti gunung yang terbalik atau berbentuk seperti cekungan yang dimana bagian atas itu lebih besar daripada bagian bawah. Nah, kalau Patala Yantra ini adalah kebalikan dari Meru Prishta Yantra, yang dimana kalau Meru Prishta Yantra ini dia tuh seperti pegunungan yang menjulang tinggi, semakin dia ke atas semakin dia mengecil. Dan sedangkan kalau Patala Yantra ini dia itu adalah kebalikannya, jadi dia itu seperti gunung yang terbalik gitu, semakin dia ke bawah semakin dia mengecil. Dan dia tuh berbentuk cekungan yang dimana bagian atas tuh lebih besar dan bagian bawahnya tuh juga semakin kecil, teman-teman.
Dan juga kalau bagian bawahnya itu disimbolkan sebagai dunia bawah. Nah, bentuk yantra ini biasanya berbentuk 3 dimensi. Dan penggunaan yantra ini juga melambangkan keseimbangan kosmik, yaitu menarik energi spiritual ke dalam diri praktisi atau ke dalam tempat tertentu. Terus yang keempat itu ada Meru Parastar Yantra, yaitu yantra yang berbentuk seperti potongan-potongan yang telah dibentuk mengikuti garis geometris yang disimbolkan sebagai pemusatan pikiran suci. Dan penggunaan yantra ini biasanya digunakan untuk spiritual dan pemujaan. Yang terakhir ada Ruram Prista Yantra, yaitu yantra yang berbentuk seperti kura-kura atau bentuknya itu seperti cembung ke bawah, dan dia itu seperti tertelungkup. Dan bentuk yantra ini biasanya berbentuk seperti 3 dimensi, dan penggunaan yantra ini juga melambangkan energi spiritual dan perlindungan. Dan setelah kita membahas yantra, selanjutnya kita akan membahas mantra. Nah, mantra berasal dari bahasa Sanskerta juga, yaitu man yang berarti pikiran, sedangkan tra yang berarti melindungi. Nah, dalam konteksnya, mantra adalah sebuah sarana berupa ucapan yang digunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual melalui kata-kata suci atau aksara seperti doa, kalimat, atau syair yang pengucapannya secara berulang atau bertahap. Sehingga fungsi mantra ini juga digunakan sebagai alat komunikasi verbal kepada Tuhan atau ide Sang Widiwasa. Selain itu, adapun jenis mantra yang paling umum itu, yang pertama itu ada Satwika mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk cinta kasih dan sinar kebijaksanaan. Yang kedua itu ada Rajasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk kemakmuran duniawi. Yang terakhir ada Tamsika mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk mendamaikan roh-roh jahat. Dan selain itu, adapun 3 jenis penyampaian mantra. Yang pertama itu ada Vaikari, yaitu pengucapan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Sehingga Vaikari ini adalah suatu pengucapan mantra secara umum dalam proses persembayangan. Yang kedua itu ada Upamasu, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan dengan bisik-bisik dan hanya didengar cuma seseorang saja. Yang terakhir ada Manasika, yaitu pengucapan mantra yang diucapkan dalam hati tanpa menggerakkan bibir atau lidah, sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran ilahi. Dan Manasika ini biasanya ini adalah sebuah mantra yang paling umum digunakan ketika kita memulai berdoa dalam hati. Jadi ketika mantra ini digunakan, kita tuh merasakan seperti kesadaran spiritual atau kesadaran ilahi, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada Tantra. Nah, Tantra juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tan yang berarti perluasan, sedangkan Tra yang berarti pembebasan. Dalam konteksnya, Tantra adalah sebuah sistem ajaran atau filosofi yang berfokus pada kekuatan atau energi dalam diri yang bertujuan untuk memperluas pikiran manusia agar mencapai pembebasan spiritual. Dan selain itu, fungsi Tantra ini adalah untuk mengendalikan kekuatan suci yang ada di dalam diri kita melalui praktik seperti sukit, ritual, dan meditasi, teman-teman. Dan setelah kita membahas materi tadi, teman-teman kebayangkan arti dari yantra, tantra, sama mantra. Dan cukup saja materi kali ini, dan jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.